Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Bocoran One Piece Chapter 1102 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Teraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Chapter kali ini diawali dengan menampilkan scene pandangan Kuma terhadap peristiwa di Thriller Bark, Sabaody, dan Perang Marineford. Sebelum Kuma menerbangkan Straw Hat Pirates ke berbagai tempat saat di Sabaody, dia mengatakan bahwa Luffy adalah orang yang akan menyelamatkan dunia, tapi dia datang terlalu awal. Lalu dijelaskan bahwa Vegapunk tidak menghapus kepribadian Kuma seutuhnya. Kuma pun menyetujui karena dia dibuat untuk perdamaian. Vegapunk memutuskan menempatkan kenangan Kuma ke dalam gelembung Nikyu no Mi yang sebelumnya kita lihat ada di Pulau Egghead. Diperlihatkan juga Kuma memberikan surat terakhir untuk disampaikan kepada Bonnie. Surat itu berisikan selamat ulang tahun yang ke-10. Lalu di akhir chapter, flashback telah berakhir dan kita kembali ke masa sekarang ini. Di situ, Bonnie menangis dalam kenangan. Jadi sudah fix bahwa chapter 1102 ini akan menjadi chapter flashback yang terakhir, sehingga setelah ini cerita akan berfokus ke masa sekarang, tepatnya di Pulau Egghead. Spoiler yang keluar baru sedikit, namun ada bocoran lain tentang beberapa panel pada One Piece Chapter 1102. Di sini terlihat Sabo dan Dragon sedang berbicara. Dalam percakapan itu, Dragon terlihat ingin pergi ke Loguetown, dan dari ucapan Dragon mengindikasikan bahwa kota Loguetown memang adalah wilayah kekuasaan Dragon. Sepertinya percakapan itu terjadi saat Luffy akan dieksekusi oleh Buggy di Loguetown. Kemudian, Dragon menyelamatkan Luffy dengan menyambar panggung eksekusi menggunakan petir. Jadi, kedatangan Dragon ke sana bukanlah sebuah kebetulan, melainkan memang Dragon sudah berencana ke sana untuk menyelamatkan Luffy. Setelah itu, diperlihatkan juga Ace yang menunjukkan poster buronan pertama Luffy kepada Jinbei. Jinbei pun kaget karena Luffy adalah orang yang mengalahkan Arlong. Ace pun berkata bahwa Luffy adalah saudaranya. Lalu ada panel di mana Bonnie pertama kali memulai kelompok bajak lautnya sendiri. Dia pun sengaja menggunakan tindik di samping matanya. Itu bertujuan agar Kuma bisa mengenalinya. Karena dalam salah satu panel tersebut telah menegaskan bahwa memang Dragon berniat menyelamatkan Luffy saat di Loguetown, ini semakin menguatkan bahwa Dragon juga akan datang ke Pulau Egghead. Ada 3 alasan mengapa sang pemimpin dari pasukan revolusi itu akan datang ke sana. Pertama, karena informasi keberadaan dari Gorosei Saturn di Pulau Egghead telah diketahui oleh pasukan revolusi. Dragon pun melihat hal tersebut sebagai kesempatan untuk menumbangkan salah satu Gorosei, mumpung Gorosei itu sedang berada di luar Marijois. Mengalahkan satu Gorosei merupakan langkah bagus untuk melemahkan pemerintah dunia. Kedua, alasan kedatangan Dragon adalah untuk menolong Vegapunk, kawan lamanya yang sedang berada dalam bahaya. Bila kita ingat kembali, dalam chapter 1064, Shaka memang sempat menghubungi Dragon. Ketiga, alasan kedatangan Dragon adalah terkait pergerakan misterius dari Kuma. Seperti yang kita tahu, Kuma melakukan suatu pergerakan dari kerajaan Kamabaka menuju Marijois. Namun, Marijois bukanlah tujuan asli Kuma, karena dia menghilang lagi dari sana. Dragon akan menduga bahwa tujuan asli Kuma adalah ke Pulau Egghead. Pulau Egghead memang berkaitan erat dengan Kuma, karena di sanalah tubuh Kuma dimodifikasi. Dengan 3 alasan itu, sudah cukup kuat untuk menjadi pemicu bahwa Dragon akan segera bergerak menuju ke Pulau Egghead. Namun, Dragon tidak akan pergi dengan seluruh personil, sebab pasukan revolusi sedang fokus mengurusi berbagai hal penting lain. Kedatangan Dragon ke pulau masa depan itu akan menjadi suatu momen yang luar biasa dan menghebohkan. Para marinir yang sedang berada di sana akan terkejut karena mereka melihat sang pemimpin pasukan revolusi. Saat Dragon datang ke sana, secara tiba-tiba suara Dam of Liberation dari Luffy mulai terdengar. Ternyata Luffy sudah sadar dan telah kembali memasuki mode Gear 5. Luffy tampak tersenyum dan siap untuk beraksi kembali. Dragon pun mendengar suara tersebut dan dia tahu bahwa itu berasal dari Luffy. Dragon juga pasti mengetahui tentang Nika karena dia termasuk orang yang tahu banyak tentang sejarah.
Di sisi lain, Gorosei Saturn memandang dengan kesal ke arah Luffy. Sang Gorosei itu berkata bahwa setelah ratusan tahun, kini dia harus kembali bertarung dengan pengguna kekuatan Nika. Jadi, dulu para Gorosei dan Im Sama pun pernah menghadapi pengguna kekuatan Nika, yaitu Joy Boy pada masa lalu. Nah, kali ini Saturn juga harus menghadapi kembali pengguna kekuatan Nika, yaitu Luffy. Karena Saturn sedang dalam mode awakening dan berukuran besar, Luffy pun langsung merubah tubuhnya ke ukuran besar. Kemudian dia melancarkan serangan ke arah Saturn. Mode Gear 5 Luffy saat ini lebih kuat dari sebelumnya, karena seperti biasa, setelah Luffy bangkit dari pingsan, kekuatannya akan meningkat dan jadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Semua orang yang ada di Pulau Egghead bisa melihat wujud Luffy, termasuk Dragon, Vegapunk, dan para kru topi jerami. Dragon yang melihat itu pun akan tersenyum dan berkata bahwa Luffy sudah menguasai dengan baik kekuatan Nika. Dalam pertarungan tersebut, Luffy akan menggunakan bermacam-macam teknik baru dalam mode Gear 5. Dia akan menciptakan jurus-jurus yang efektif untuk digunakan melawan Gorosei Saturn. Berhubung Hito-Hitonomi model Nika memberi Luffy kekuatan kebebasan, maka dia bisa bertarung dengan mengandalkan imajinasinya dan menciptakan teknik yang sesuai dengan lawannya. Sebelumnya, dalam pertarungan Luffy melawan Kizaru, Luffy menggunakan jurus baru yang bernama White Starga. Teknik itu sangat cocok untuk melawan musuh seperti Kizaru. Kizaru memiliki gerakan yang sangat cepat, sehingga Luffy pun memfokuskan serangannya ke satu titik dengan kecepatan tinggi, sehingga terciptalah teknik White Starga. Nah, sedangkan untuk melawan Gorosei Saturn yang memiliki daya tahan tubuh kuat, Luffy harus menggunakan teknik yang memaksimalkan daya hancur. Jadi, jika saat melawan Kizaru kecepatanlah yang dimaksimalkan, maka saat melawan Saturn, kekuatanlah yang dimaksimalkan. Di sini pun akan tercipta teknik baru Luffy yang sangat kuat, bahkan lebih kuat dari Bajrangga. Tapi ukuran serangannya tidak besar seperti Bajrangga, sebab apabila Luffy memakai serangan berskala besar seperti itu, maka Pulau Egghead pasti akan hancur. Jadi, Luffy akan memikirkan suatu teknik baru yang sangat kuat, tapi hanya fokus pada satu titik. Meskipun ukurannya tidak sebesar Bajrangga, tapi daya hancurnya lebih kuat dari Bajrangga. Serangan ini pun akan mampu menembus pertahanan Gorosei Saturn. Saat Luffy menggunakan jurus baru itu, Gorosei Saturn akan teringat kepada Joy Boy pada masa lalu. Joy Boy juga mengonsumsi buah iblis Hito-Hitonomi model Nika, sehingga akan wajar bila terdapat kemiripan jurus antara dia dengan Luffy. Kembali menampilkan Dragon, dia akan berhenti sejenak. Dragon akan menyadari bahwa lebih baik membiarkan Luffy saja yang menangani Gorosei Saturn, karena itu memang bagian dari takdir Joy Boy. Dragon pun akan pergi dari Pulau Egghead sebelum bertemu dengan Luffy. Sejak dulu, Dragon memang seperti itu. Dia selalu memantau Luffy dari jauh tanpa bertemu dengannya langsung. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1102. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.